Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naina Agustina Yusuf, STMURP, dosen pada program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Pada video ini, saya akan menjelaskan delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Pola Lokasi dan Struktur Ruang dengan kode STPW 1006 yang merupakan mata kuliah pada semester 2 dengan bobot 3 SKS teori. Mata kuliah ini yang merupakan mata kuliah pada semester kedua sebagai dasar pembelajaran pada Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota membahas teori, konsep, prinsip, dan proses dalam penentuan pola lokasi dan struktur ruang. Pendalaman teori-teori klasik sebagai dasar pengembangan, pendekatan analisis lokasi, dan teknik analisis dalam mengkaji aspek lokasional komponen kegiatan wilayah dan kota. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pendekatan Student Learning Center, di mana mahasiswa sebagai pusat dan lebih menekankan pada keaktifan mahasiswa, terutama pada pertemuan 2-6. Metode pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, dan presentasi. Model pembelajaran yang dilaksanakan yaitu pembelajaran tatap muka dengan materi dapat diakses pada e-learning. Capaian pembelajaran lulusan yang dapat didukung oleh mata kuliah ini yaitu CPL yang pertama, yaitu mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip perencanaan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Kemudian CPL yang kedua yaitu mampu menganalisis potensi dan permasalahan dalam konteks keruangan maupun non-keruangan dari daerah pedesaan dan perkotaan berdasarkan karakteristik fisik dan non-fisik daerah. Capaian mata kuliah pada pola lokasi dan struktur ruang ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek lokasi dan implikasinya terhadap perencanaan wilayah dan kota. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori lokasi klasik yang menjadi dasar perkembangan pendekatan analisis lokasi mutakhir. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam analisis lokasi beberapa komponen kegiatan wilayah dan kota seperti perumahan, pemerintahan, industri, komersial, fasilitas sosial, dan ekonomi. Kemudian CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik analisis yang sesuai untuk mengkaji aspek lokasional komponen kegiatan wilayah dan kota. Selanjutnya, materi pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, di mana 16 pertemuan terdiri dari 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Sisanya merupakan pertemuan yang berisi materi untuk mendukung mata kuliah. Pada pertemuan pertama, materi yang akan diberikan yaitu konteks lokasi dan kedudukannya dalam perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya, pertemuan kedua dan keenam akan dibahas terkait asumsi, konsep dasar, implikasi, dan aplikasi beberapa teori klasik, di mana pada pertemuan kedua yang akan dibahas yaitu teori von Thunen, kemudian pertemuan ketiga teori Christoller, pertemuan keempat teori Weber, pertemuan kelima teori Hotelling, pertemuan keenam teori Alonso. Kemudian pada pertemuan ketujuh materi yang akan diberikan yaitu pola lokasi dan struktur ruang pada aplikasi prinsip Islam. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 akan diisi dengan assessment ujian tengah semester. Pada pertemuan 9 akan diisi dengan materi faktor lokasi kegiatan industri. Pada pertemuan ke-10 faktor lokasi kegiatan perdagangan. Pertemuan ke-11 faktor lokasi permukiman dan fasilitas umum. Pertemuan ke-12 analisis multi kriteria dalam pemilihan lokasi. Pertemuan ke-13 analisis hierarki kota. Pertemuan ke-14 analisis faktor struktur ruang kota. Pertemuan ke-15 implementasi kajian lokasi dan teknik analisis. Dan selanjutnya pertemuan terakhir akan diisi dengan asesmen ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini akan ada 5 asesmen yang terdiri dari kuis, tugas pertama, tugas kedua, ujian tengah semester, dan UAS. Kelima komponen evaluasi ini merupakan jabaran untuk menilai
CPMK pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada CPMK pertama ada 2 komponen evaluasi, yaitu kuis dan UTS. Pada CPMK kedua, komponen evaluasi berupa tugas pertama dan UTS. Pada CPMK ketiga, komponen evaluasinya berupa ujian akhir semester, dan CPMK keempat, komponen evaluasinya berupa tugas dan ujian akhir semester. Demikian penjelasan terkait dengan deskripsi dan asesmen pada mata kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah adik-adik ya. Ini pertemuan pertama kita untuk mata kuliah pola lokasi dan struktur ruang ya. Sebelumnya kalian sudah menempuh 1 semester ya di prodi perencanaan wilayah kota. Maka semester ini akan lebih banyak lagi materi-materi yang cukup detail untuk mendukung keilmuan kalian dalam prodi perencanaan wilayah dan kota. Nah, pola lokasi dan struktur ruang ini terdiri dari 3 SKS ya adik-adik ya. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut akan mata kuliah ini, kita baca doa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat dijaga oleh Allah. Mari sama-sama kita baca dalam hati Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, baik. Nah, yang pertama, karena ini merupakan pertemuan pertama, saya akan menjelaskan sedikit, walaupun nanti kalian bisa akses rencana pembelajaran semester ini dalam e-learning ya. Tapi saya coba jelaskan sedikit. Nah, dalam mata kuliah ini ada 4 CPMK yang akan kalian dapatkan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek lokasi dan implikasinya terhadap perencanaan wilayah dan kota. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori lokasi klasik sebagai dasar perkembangan pendekatan analisis lokasi mutakhir. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan analisis lokasi beberapa komponen kegiatan wilayah dan kota seperti perumahan, pemerintahan, industri, komersial, fasilitas sosial, dan ekonomi. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik analisis yang sesuai untuk mengkaji aspek lokasional komponen kegiatan wilayah dan kota. Jadi ada 4 CPMK di mata kuliah ini untuk mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan. Nah, dalam mata kuliah ini ada 5 assessment yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah kuis, tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS, di mana setiap CPMK itu terdiri dari 1 ataupun 2 assessment ya. Untuk CPMK 1 ada 2 seperti yang kalian lihat di depan. Kemudian CPMK 2 ada 2 bentuk assessment. CPMK 3 hanya 1 assessment berupa UAS, dan CPMK 4 ada 2 assessment yaitu tugas dan ujian akhir semester, di mana bobotnya juga cukup bervariasi. Nah, saya ingatkan untuk CPMK ini yang paling besar bobotnya adalah 40%. Jadi saya harapkan perhatian kalian dan effort kalian untuk mendapatkan nilai yang cukup baik sehingga dapat mendukung juga nilai kalian ya, karena CPMK 2 ini bobotnya cukup besar. Nah, baik. Kemudian kita akan melihat bagaimana sebenarnya cakupan dalam mata kuliah ini, di mana materinya terkait dengan pengantar pola lokasi dan struktur ruang. Nah, sesuai dengan judulnya, pola lokasi. Lokasi diartikan sebagai tempat, posisi, site, tapak, maupun ruang. Jadi kalau kita berada di ruang ini berarti kita berada di lokasi ya, salah satu ruang di Fakultas Teknik. Nah, kalau dilihat dari lokasi absolut, maka tentunya ruang ini punya titik koordinat ya. Kalau kita lihat di globe ataupun kita buka map, tentu dia punya titik koordinat tersendiri. Lintang berapa, bujur berapa, nah itu merupakan lokasi absolut. Nah, lokasi juga dapat kita namakan sebagai lokasi relatif, yaitu posisi yang dikaitkan dengan lokasi lainnya. Misalnya Malang terletak 90 km dari selatan Surabaya, ataupun Fakultas Teknik berada di bagian utara Fakultas MIPA. Misalnya begitu ya. Nah, kalau lokasi itu tidak hanya dia diartikan sebagai lokasi absolut di mana ada koordinatnya, tetapi ada juga lokasi relatifnya. Nah, kemudian lokasi juga dapat dinyatakan dalam bentuk node ya, berupa simpul, network yaitu jejaring, maupun
area. Jadi lokasi ini dapat diartikan dengan beberapa pengertian. Nah, kalau lokasi relatif itu punya beberapa konteks. Nah, kalau kalian lihat contoh peta di depan, ini merupakan gambar Google Map yang menunjukkan rute dari Darussalam ke Baitur Rahman. Nah, dari ini kita bisa melihat dua lokasi, di mana dalam konteks lokasi relatifnya dia ada social space ya. Kita bisa melihat seberapa banyak sih jumlah kontak sosial yang terjadi dalam waktu tertentu, misalnya dalam jumlah kontak per minggu, per hari, ataupun per bulan. Nah, kemudian ada lagi konteks lokasi relatifnya dengan cost space, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk interaksi antar simpul. Jadi kalau dari Darussalam ke Baitur Rahman, berapa sih biaya yang kita keluarkan? Entah itu naik kendaraan pribadi berupa sepeda motor, ataupun naik kendaraan pribadi mobil, ataupun kendaraan umum. Kalau di Banda Aceh ada Trans Taraja ya. Nah, kemudian konteks lokasi relatif lainnya itu terkait dengan time space, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk interaksi antar simpul, jam ataupun menit ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini ada jarak antara Darussalam ke Baitur Rahman, berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut, menempuh lokasi tersebut. Ini juga tentu dikaitkan dengan moda apa yang kita pakai ya. Nah, kemudian ada lagi absolute space yang juga sangat paling utama terkait dengan lokasi relatif, yaitu jarak fisik antar dua simpul. Berapa sih jarak antara Darussalam ke Baitur Rahman? Nah, itu merupakan beberapa konteks yang terkait dengan lokasi dan sangat-sangat berkaitan juga dalam wilayah dan kota. Nah, lalu mengapa tadi pola lokasi sesuai dengan judul mata kuliah ini pola lokasi dan struktur ruang? Kenapa pola lokasi itu harus dikaitkan dengan struktur ruang dan kenapa sih mereka itu berkaitan satu sama lain? Nah, ini saya perlihatkan ada gambar dengan kata kunci kota sama dengan telur. Kalau melihat gambar ini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? The city as an egg, kota seperti telur ataupun kota sebagai telur. Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizi Arianza. Jadi izin saya menjawab berdasarkan yang saya pahami terkait dari gambar di depan, bahwa jika dilihat dari gambar yang pertama itu terlihat seperti telur, mungkin seperti telur mata sapi ya. Jika kita lihat itu ada inti sama ada di pinggirannya. Nah, maksud di situ mungkin pada zaman dulu kota itu ada bentengnya di sekitarnya. Di pinggirannya itu ada benteng yang membatasi dia dengan lingkungan luarnya, serta yang di tengah itu merupakan intinya. Jadi berdasarkan yang kita tahu juga bahwa memang banyak dulu sistem kita itu sistemnya kerajaan, dan memang benteng ini salah satu mungkin bentuk perlindungan dari pada zaman tersebut. Rizi sudah cukup baik ya jawabannya, tapi mungkin apakah ada yang ingin menambahkan jawaban Rizi? Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Masyitah. Saya ingin menjelaskan untuk yang konsep ketiga, yaitu konsep modern, yaitu kenapa tidak ada benteng pada saat pada sekarang zaman modern ini, karena mungkin pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi kerajaan-kerajaan seperti pada zaman dulu. Sekian, hanya itu yang dapat saya katakan. Ya, terima kasih dua teman kita, Rizi dan Masyita ya, jawabannya sudah sangat baik. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada beberapa bentuk telur ya, ada yang direbus ya, ada yang digoreng mata sapi, dan ada juga yang bentuknya orak-arik. Nah, kalau telur rebus itu digambarkan sebagai kota pada masa kuno. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di pinggirnya itu ada benteng dan pusat kota itu berada di tengah dan biasanya merupakan dibatasi dengan benteng juga. Ya, karena pada masa itu banyak sekali kerajaan-kerajaan masa kuno yang sangat-sangat kuat. Nah, kemudian pada abad ke-17 sampai ke-19 itu bentuk kota itu sudah mulai tidak ada lagi benteng di sekelilingnya, tetapi hanya ada benteng di pusat kota utama saja. Ya. Nah, pada abad ini bentuknya itu sudah bukan lagi terstruktur begitu bulat gitu ya, tetapi bisa aja bentuknya mengikuti kontur geografis yang ada pada masa itu. Nah, kemudian pada kota modern, pusat-pusat kota itu tidak hanya lagi cuma satu ya, seperti pada masa kuno dan abad 17 sampai 19,
Nah, pada masa modern itu pusat-pusat itu sudah mulai tersebar di beberapa lokasi sesuai dengan batas administrasinya. Nah, pada kota modern, contohnya sebelah kiri di Banda Aceh sendiri ya. Ini peta RT RW Kota Banda Aceh di mana ada 2 pusat utama dan sisanya merupakan pusat-pusat yang mendukung kegiatan di Kota Banda Aceh. Jadi seperti gambaran sebelumnya sudah mulai tersebar pusat-pusatnya, tidak hanya berada di satu konsentrasi saja. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar di sebelah kanan itu contoh kota Jakarta di mana sudah banyak perkembangan pusat-pusat kota lainnya. Nah, tetapi kalau yang di sebelah kanan ini lebih kepada struktur wilayah ya, di mana kota Jakarta itu didukung oleh Bodetabek di sekitarnya, di mana ini merupakan akibat dari urban sprawl yang mulai terjadi pada tahun 2005 ya. Kita lihat bahwa ada pergerakan pertumbuhan perkotaan ke arah luar kota Jakarta sehingga menimbulkan adanya pusat-pusat kota baru di sana. Makanya kota Jakarta itu sangat didukung oleh kota di sekelilingnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, itu ya gambaran struktur ruang kota pada masa lalu dan sekarang, yang sangat terkait juga dengan lokasi yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, lalu bagaimana sih lokasi, spasial, ruang, dan struktur ruang dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota? Nah, ilmu perencanaan wilayah dan kota ini merupakan representasi dari kerangka pada karakteristik spasial dari sistem ekonomi wilayah. Jadi kalau kita lihat suatu kota, baik itu wilayah maupun aspek terkecil berupa desa, itu terdiri dari suatu sistem ekonomi wilayah, di mana secara spasial dia dapat digambarkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut ya. Nah, kemudian PWK atau perencanaan wilayah kota juga menggunakan pendekatan dan analisis untuk menjawab isu-isu ekonomi dari aspek spasialnya. Jadi kalau ilmu PWK itu tidak hanya melihat aspek spasial saja, tetapi juga aspek ekonomi, lingkungan, dan sebagainya yang sangat terkait dengan ke-PWK-an. Nah, kemudian aspek spasial dalam PWK juga merupakan bagian dari ilmu geografi. Nah, dalam mata kuliah ini sebagai bagian ilmu dari perencanaan wilayah dan kota ada beberapa analisis yang akan dibahas khusus pada mata kuliah ini seperti teori lokasi, namun teori-teori lain itu dapat ditemukan di mata kuliah lainnya ya, seperti transportasi, migrasi, lokasi dari kegiatan ekonomi ataupun lokasi ataupun analisis-analisis lainnya. Nah, jadi secara umum memang PWK itu tidak hanya berbicara ekonomi saja, spasial saja ya, tetapi kaitannya itu sangat luas yang akan didukung dengan analisis-analisis lainnya. Nah, kemudian struktur spasial dan proses spasial juga menentukan distribusi spasial. Struktur spasial ataupun hierarki kota tadi itu merupakan statik fenomena ya, fenomena yang statis. Misalnya seperti struktur ruang kota Banda Aceh ya, ada pusat kegiatan utamanya, misalnya di Baitur Rahman itu sistemnya statis, kecuali nanti sistemnya akan dipindahkan ke daerah lainnya ya, misalnya tidak lagi di Baitur Rahman. Tetapi secara umum ketika dia sudah ditetapkan menjadi pusat kota, dia akan tetap berada di situ. Makanya struktur spasial itu sifatnya statis. Kemudian ada proses spasial yang terjadi di suatu kota ataupun wilayah. Tentu ini karena ada perkembangan guna lahan ya, jadi ada proses spasial, ada pertambahan guna lahan ya. Nah, ini disebut dengan dinamik fenomena ataupun fenomena yang dinamis di mana dia dapat berubah. Nah, kemudian struktur spasial dan proses spasial merupakan sirkulasi kausal, hubungan sebab akibat, di mana ketika suatu pusat kota ditempatkan di lokasi tertentu, maka kemungkinan besar akan ada perubahan proses spasialnya ya. Bisa saja kalau di pusat kota itu ada kegiatan perdagangan, pemerintahan, itu bisa saja ada pertumbuhan aktivitas ekonomi lain yang berkembang di daerah tersebut. Nah, makanya kedua hal ini sangat berkaitan. Atau bisa saja karena ada proses spasial, misalnya perkembangan permukiman tadi seperti contoh tadi yang Jakarta ya, ketika ada perkembangan permukiman ke arah luar kota, kemudian muncullah struktur kota baru. Nah, seperti kalau kita contohkan di Banda Aceh misalnya, sekarang proses spasial sudah mengarah ke arah
Ulai Kareng misalnya ya, dan itu sudah mulai tumbuh permukiman-permukiman baru, dan di situ akan menjadi pusat kota lainnya yang mendukung kawasan kota Banda Aceh di sekitar itu. Nah, dari beberapa materi tadi yang sudah kita coba bahas, lalu mengapa suatu wilayah ataupun kawasan bisa lebih maju dari yang lainnya? Apa faktor yang berkontribusi? Bagaimana pola lokasinya? Bagaimana struktur ruang yang terbentuk? Mengapa industri ditempatkan pabriknya di lokasi tertentu? Atau bagaimana sih proyeksi manfaat jika kita menempatkan lokasi industri ataupun perdagangan ataupun aktivitas ekonomi itu di suatu lokasi? Nah, kira-kira kenapa ya suatu wilayah itu ataupun kawasan lebih maju dari yang lainnya? Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Jadi kalau berdasarkan pemahaman yang saya pahami, kenapa bisa suatu wilayah itu bisa lebih maju dari wilayah lainnya, itu bisa dikarenakan oleh sumber daya alam. Misalnya di daerah itu memiliki sumber daya alam yang lebih unggul, jadi mereka nggak hanya punya sumber daya alam yang lebih unggul, tapi juga punya sumber daya manusianya yang juga unggul. Jadi SDA yang ada di sana juga dimanfaatkan dengan baik. Oke, baik sekali Rizi jawabannya ya. Tetapi ada mungkin yang mau menambahkan jawabannya Rizi? Perkenalkan Bu, saya Ratu Tiaza Penyakusasi. Jadi menurut saya mengapa suatu wilayah itu ada yang lebih maju dari yang lainnya. Betul juga seperti yang Rizi bilang. Nah, kalau menurut saya itu lebih kepada bagaimana pemerintah itu mengatur suatu wilayah tersebut sehingga wilayah tersebut itu bisa lebih maju dan bisa mengajak banyak sumber daya manusia yang berkualitas itu untuk datang ke wilayah tersebut dan bisa membuat perekonomian di wilayah tersebut itu lebih maju lagi. Dan juga dengan pemerintahan yang lebih bagus itu bisa mendorong dari infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah untuk lebih memajukan kawasan tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, baik sekali ya jawabannya Rizi dan juga Ratu. Tadi Ratu dan juga Rizi menyebutkan beberapa kata kunci kenapa suatu wilayah itu bisa berkembang dari daerah lain ya. Ada lingkungan, sumber daya alam, infrastruktur, pemerintahan ya. Nah, namun ketika kita ingin menempatkan suatu aktivitas ekonomi, misalnya tadi perdagangan, industri dan lainnya itu di suatu tempat, ketika dia punya sumber daya alam, apakah kita harus meletakkannya itu jauh dari sumber daya alam? Apakah harus dekat dengan sumber daya alam? Bagaimana infrastrukturnya dapat mendukung kegiatan tersebut ya? Tentu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan menentukan suatu aktivitas ekonomi itu di suatu tempat ya, di suatu lokasi. Selain tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor dasarnya ya, seperti punya sumber daya alam, pemerintahnya itu cukup kuat, ekonominya kuat dan lain sebagainya. Namun setiap aktivitas ekonomi itu punya faktor-faktor dasar, dia harus berada di mana, harus terletak di mana, apa saja sih yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas ekonomi sehingga aktivitas ekonomi itu dapat berfungsi gitu ya. Misalnya contohnya kita ingin menempatkan industri, tidak mungkin kita letakkan itu di dekat dengan pusat kota, dekat dengan pusat pemerintahan ya. Tentu dia mungkin harus dekat dengan sumber daya alam ya, infrastrukturnya harus bagus, ketika mengirim barang masuk dan barang keluar itu punya jalur transportasi yang cukup baik ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu, faktor-faktor tersebut sangat menentukan lokasi aspek ekonomi di suatu wilayah. Nah, semua pertanyaan ini bisa kalian jawab nanti ketika sudah mempelajari beberapa materi ke depan ya, karena ke depan kita akan pelajari teori-teori klasik terkait dengan lokasi seperti von Thunen, Weber, Christoller dan beberapa teori lainnya, dan faktor-faktor penentu lokasi aspek-aspek ekonomi, entah itu perumahan, perdagangan dan lain sebagainya ya. Itu ada yang ingin bertanya? Baik Bu, terkait materinya sudah cukup jelas. Saya ingin bertanya terkait tugas yang tadi bagaimana ya Bu? Tugas. Oke, berarti sudah cukup jelas ya beberapa materi kita tadi terkait dengan pola lokasi, bagaimana struktur ruang ya. Nah, untuk tugas saya akan jelaskan ini. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya ada dua tugas ya. Yang pertama yaitu tugas kelompok. Nah, nanti kalian akan membagi kelompok itu ke dalam satu kelompok itu mungkin 4 sampai 5 orang. Di mana pembentukan kelompok itu harus berdasarkan latar belakang geografis ya, tidak semuanya harus mahasiswa yang berada di Banda Aceh.
yang berasal dari luar Banda Aceh, dan juga harus ada proporsi laki-laki dan perempuan yang berimbang dalam satu kelompok ya. Kemudian tiap kelompok mengambil salah satu topik di dalam RPS, terutama pertemuan kedua sampai ke 6 ya. Tadi ada teori Alonso, teori-teori klasik tersebut. Nah, itu tugas masing-masing kelompok mengambil satu topik, kemudian membuat materi terkait dengan topik tersebut ya. Jadi kalian melakukan kajian terkait salah satu teori klasik. Nah, materi presentasinya itu harus berisi teori, asumsi-asumsi yang digunakan, konsep teori, implikasinya terhadap tata ruang, dan contoh-contoh jika memang ada. Jadi setiap pertemuan kalian akan mempresentasikan hasil studi kalian ya. Masing-masing kelompok akan diberikan waktu presentasi 20 menit, nanti akan ada 10 menit untuk diskusi. Nah, aspek penilaian untuk tugas ini yang pertama kelengkapan materi, kualitas materi, kemampuan menjelaskan, kualitas visual presentasi juga cukup dinilai ya. Nah, jadi sebelum hari pertemuan minggu depan, H-2 kalian harus mengumpulkan tugas tersebut ke e-learning ya. Saya akan buatkan assessmentnya di sana, nanti kalian kumpulkan ke e-learning. Nah, itu untuk tugas pertama. Nah, kemudian tugas kedua itu merupakan tugas individu, di mana kalian harus membuat laporan hasil pengamatan dan analisis terkait kesesuaian lokasi peruntukan lahan tertentu. Misalnya kalian mengambil lokasi RTH, hotel, komplek perumahan, warung kopi, kawasan industri, kawasan perdagangan, ataupun kawasan lainnya yang ada di kota Banda Aceh ya. Jadi kita fokuskan di kota Banda Aceh. Nah, di dalam laporan ini diharapkan dapat memperlihatkan pemahaman bagaimana konteks lokasi tertentu di dalam tata ruang, kemudian penyebab terbentuknya lokasi tersebut, dampak terhadap wilayah dan kota ataupun kawasan di sekitarnya. Jadi laporan ini saya batasi hanya 1000 kata dengan format font 12 spasi 1,5, di mana bagian paling atas itu memuat informasi kalian ya, nama dan NIM, dan paling bawah itu harus dimuat jumlah katanya berapa. Nah, laporan akan dikumpulkan secara soft copy melalui e-learning. Kemudian kriteria penilaiannya yang pertama struktur dan sistematika laporan, kejelasan argumen, penggunaan literatur ilmiah yang sesuai ya. Saya batasi minimal 2 literatur, bisa berupa buku ataupun jurnal ya. Kemudian bisa proceeding, konferensi maupun artikel ilmiah lainnya. Tenggat waktu pengumpulan, jadi saya langsung minta kumpulkan di minggu ke-15 dan di saat itulah kalian melakukan presentasi hasil kajian untuk tugas kedua ini ya. Itu tadi 2 tugas untuk mata kuliah ini. Sudah cukup jelas ya? Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa CPMK pertama itu ada bobot assessment kuis. Nah, kuis ini dapat kalian akses di e-learning ya. Saya sudah buat kuisnya, silakan kalian akses e-learningnya untuk menjawab kuis sebagai assessment CPMK pertama ya. Nah, karena mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya, nanti ini kuis silahkan kalian akses e-learning, nanti di sana ada petunjuk untuk menjawab kuisnya. Maka saya tutup ya, karena tidak ada lagi pertanyaan. Nah, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Yang pertama saya ingin mereview kembali nih apa yang sudah kita bahas tadi ya, sebelum saya akhiri pertemuan ini. Yang pertama tadi terkait dengan lokasi, ada lokasi relatif ya. Kemudian ada struktur ruang yang sangat berpengaruh dengan struktur kota lainnya ya. Nah, ketika ini terjadi, maka akan ada interaksi antara lokasi dan struktur ruang. Kemudian ada distribusi kegiatan ekonomi secara spasial ada di suatu wilayah. Nah, struktur spasial dan juga proses spasial sangat terikat ya. Ketika struktur spasial itu bersifat statis, maka akan mempengaruhi bagaimana proses spasial yang ada di suatu wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi kata kuncinya itu mungkin terkait dengan lokasi relatif, kemudian struktur ruang, hierarki ruang, kemudian proses spasial dan struktur spasial ya. Itu kata kunci dari pertemuan kita pada hari ini ya.
Terima kasih. Untuk hari ini saya akhiri pertemuan untuk mata kuliah pola lokasi dan struktur ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.